Disundut. Agak rok. Ada berapa anak buahnya Bahar yang hantam? 10 lebih lah, orang dari luar satu tuh dari luar udah pukul saya. 10 lebih. Ya, Berarti sama Baharnya 11. sama bahannya gitu. Ya, sama Bahar-Baharnya lah itu 10 lebih. Ya. Terus ada ancaman apa? Mau dibunuh, mau dimutilasi. Mau dibunuh, mau dimutilasi. Iya. Si Bahar yang ngomong. Iya. Si anjing Bahar yang ngomong. Terus sempat ditodongin golok juga. Sempat leher, sampai begini. Loher diapain leher? Makanya diginiin lah. Digorokin senjata. Leher sempat ditodongin golok. Masih kerasa. Allah, ya Allah. Jadi sempat diukur ya leher pakai golok ya? Oh, bahasanya macam-macam. Bahasanya apa? Itu mau dibunuh, mau dimutilasi. Malam itu udah pasrah aja kemarin? Udah pasrah. Terus dilepasinnya gimana itu? Dia akhirnya ke kantor polisi. Terus Dibawa ke kantor polisi? iya, awal dia. Sama si Bahar itu? Iya. Sama si Bahar itu? Sama si Bahan. Anjing. Sama si Baharnya dibawa ke kantor polisi. Dia yang bikin laporan? Iya. Bikin laporannya apa? Ya itu saya bahasanya apa namanya itu? Provokator. Bahasa mereka. Oke. Jadi dia buka LP di Cipondoh. Tenang kan? Tenang. Ya. Dapat Bahar. Parah sih itu. Dan yang paling parah, hal seperti itu dilakukan oleh orang yang katanya ngerti agama, orang yang tahu dengan ilmu agama, orang yang diidolakan oleh banyak orang. Dia ngelakuin kekejaman seperti itu. Parah sih, parah ini. Itu udah ancaman pembunuhan loh. Apalagi sampai golok udah di leher. Itu ancaman pembunuhan, bukan pengeroyokan lagi, bukan cuma pengeroyokan, bukan cuma intimidasi. Itu udah ancaman pembunuhan. Udah diancam, terus dikeroyok. Bahkan udah percobaan pembunuhan itu. Gila, ini harus dihukum berat sih ini. Dan beberapa hari kemarin kan teman-teman dari GP Ansor udah unjuk rasa lah, demo ke protes ke kantor polisi Polres Depok Tangerang supaya secepatnya Habib Bahar ini ditangkap. Dan ya saya harap sih bukan hanya ditangkap, tapi mungkin bagaimana caranya supaya dia ini nggak tablik akbar lagi. Ngeri kalau mau balik seperti ini. Bagaimana gitu nasib? Iya, bagaimana nanti dengan para jamaahnya, orang-orang yang butuh ilmu? Karena pengaruhnya besar gitu. Nanti bakal banyak pengikutnya, orang-orang yang fanatik kepada Habib Bahar, yang mengikuti cara Habib Bahar, beringas. Dan ya seperti yang saya pernah bilang di beberapa video kemarin, mungkin MUI harus benar-benar memfilter lah, buat bagaimana caranya, baik mau di MUI kayak atau di pemerintah, supaya ya orang-orang atau ustadz-ustadz seperti Habib Bahar ini difilter lah, jangan sampai dia bebas ngomong di panggung-panggung. Bukan untuk menghalangi demokrasi, tapi ya kalau caranya seperti itu kan provokasi, ini nyampe, ya Allah, itu percobaan pembunuhan. Dan bukan hanya kali ini gitu. Ini bukan pertama kali beliau seperti itu.
Dan waktu beliau di penjara beberapa waktu lalu, kan banyak tuh ya yang postingan, dipuji dimanapun emas ditempatkan pasti akan bersinar. Habib Bahar berhasil mengubah penjara menjadi pesantren karena para napi banyak yang jadi maulid, yang jadi banyak yang baca sholawat, banyak yang ngaji, bahkan banyak yang masuk Islam juga. Nah, kalau gitu kan berarti ada titik terang nih. Berarti mungkin Habib Bahar memang cocok dakwahnya di penjara. Bahkan mungkin setelah nanti beliau di penjara dan hukumannya beres, mungkin bisa diperpanjang untuk ngajar di penjara. Ngisi kajiannya itu untuk para napi. Jangan ke mubalik awam yang di luar. Gak harus di penjara. Nantinya setelah bebas kasus ini, nantinya mungkin ada siapa ya, entah siapa yang bisa mengatur ini gitu, untuk mengatur beliau untuk ditempatkan berdakwah di penjara. Ya karena berarti kan terbukti itu efektif. Beliau efektifnya di dakwah di penjara, bukan di panggung tabligh akbar. Ini gila sih. Dan dengan kejadian Habib Bahar, kasus Habib Bahar ini, saya jadi mikir, berarti Panji itu lebih nerapin dalam hal ini ya, dalam kasus seperti ini, Panji Pragiwaksono yang dia mau kejar, yang dia mau jeblosin ke penjara, itu lebih beradab daripada Habib Bahar. Panji ketika pertunjukan dia dianggap menyinggung banyak orang, dianggap menistakan agama, Panji membuka diri untuk berdialog. Dia menginginkan orang-orang itu bertabayun kepada dia. Kan itu yang diajarkan. Kita harus bertabayun. Itu yang diajarkan Rasulullah kan. Kita harus bertabayun. Kita harus nanya apa maksudnya. Bukan langsung hajar. Apalagi mau dibunuh. Ajaran dari mana? Emang Nabi ngajarin kayak gitu? Ngakunya ulama. Jangan sampai gitu nanti ada orang-orang yang mengikuti cara beliau ini, cara Habib Bahar ini, beringas, nabrak aturan. Itu bukan pemuka agama. Kelakuan seperti itu bukan kelakuan pemuka agama. Bukan kelakuan orang yang alim, bukan kelakuan orang yang seorang ustadz, bukan kelakuan itu bukan ciri-ciri orang berilmu lah. Itu cara-cara preman jalanan. Padahal nih, kalau memang Habib Bahar ini ingin gitu ya, emosional gitu, temperamen, dikit-dikit mau ribut, dikit-dikit mau mukul, kan ada tempatnya, ada ring tinju, kan bisa ke sana, disalurin di sana lah. Jangan ke jamaah, jangan ngeroyok jamaah, jangan ngancam jamaah, jangan ngancam orang biasa. Kalau memang ini kejadian seperti itu, seperti apa yang dikatakan oleh korban, ini polisi jangan lama sih ini. Jangan, menurut saya sih gak perlu nunggu panggilan kedua, panggilan ketiga langsung jemput. Kalau kasusnya seperti ini, apalagi ini udah lama kan, udah berapa bulan. Salah satu contoh yang ditakutkan, ada orang yang meniru cara beliau. Salah satu contohnya ada muridnya beliau, Ustadz siapa itu? Ustadz Gilang Al-Ghifari.
lihat cara ceramahnya. Dia meniru persis cara ceramahnya, dari potongan rambutnya, gayanya, meniru persis Habib Bahar. Nah, kalau Habib Bahar melakukan hal seperti ini, yang ditakutkan ada orang-orang, murid-murid beliau, atau simpatisan beliau, yang melakukan hal yang sama. Jadi contoh buruk. Yakin, saya yakin pasti ada di antara simpatisan Habib Bahar yang menganggap Habib Bahar itu masih benar. Habib Bahar itu gak salah dalam kasus ini. Pasti ada. Itu orang-orang goblok. Kalau memang hal apa yang dikatakan oleh korban itu benar. Kalau apa yang dikatakan korban itu benar, dan masih ada orang yang menganggap Habib Bahar benar, apa yang dilakukan Habib Bahar benar, itu otaknya udah gak tahu sih. Udah gak ada, mungkin udah gak ada otak. Kalau benar gitu ya, yang dikatakan oleh korban. Dan wajar Banser marah, wajar. Dan bukan jadi alasan kalau si korban ini anggota PWI, lalu harus dikeroyok seperti itu. Harus ada percobaan pembunuhan seperti itu. Itu bukan jadi alasan. Ya mungkin itu saja untuk pihak kepolisian, mungkin segera bertindak, apa yang harus dilakukan secepatnya diproses. Jangan sampai berlarut-larut. Takutnya kalau ini sampai lama, kasus ini prosesnya sampai lama, akan terjadi ada gesekan nih antara simpatisan, antara dua kubu ini. Nanti takutnya malah jadi chaos, banyak korban, ada timbul lagi saling benci. Gitu, jadi ya harus cepat, harus bertindak cepat, harus diproses secepat mungkin. Yang mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.